Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar Rami hari ini? Rami lemas sekali. Rami lemas karena berpuasa. Rami, meskipun kita sedang berpuasa, kita tidak boleh lemas. Kita harus tetap berenergi untuk melakukan semua aktivitas. Sebentar. Energi itu apa ya? Jadi, Rami, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau biasa disebut dengan usaha. Aku pernah mendengar tentang memperkecil usaha. Apa itu memperkecil usaha? Nah, memperkecil usaha merupakan salah satu tujuan dari pesawat sederhana. Pada video kali ini, saya dan Rami akan membahas tentang media pembelajaran yang telah saya buat mengenai pesawat sederhana. Maka dari itu, adik-adik semua dan Rami, siapkan pulpen, pensil, kertas, ataupun alat ATK apapun, dan siapkan telinga untuk menyimak dengan baik-baik. Mari kita mulai. Dek, di video ini, kakak bukan hanya menjelaskan tentang materi pesawat sederhana, namun juga akan menjelaskan tentang isi dari media pembelajaran yang kakak buat tentang pesawat sederhana tersebut. Ya, yang pertama, pada slide setelah loading, ada identitas diri kakak, yaitu kakak merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan IPA Universitas Jember. Kemudian di slide pertama ini terdapat 4 menu utama, yaitu standar kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Di standar kompetensi terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab serta peduli. Kemudian kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural. Kompetensi inti yang keempat yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret. Sedangkan kompetensi dasar hanya satu, yaitu mencakup memahami pengertian macam-macam dan contoh pesawat sederhana. Kemudian kita kembali ke menu untuk ke menu tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini, jadi tujuan dari kakak membuat media pembelajaran yakni adik-adik atau siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis pesawat sederhana, misalnya pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga diharapkan dapat mengklasifikasikan alat-alat yang tergolong pengungkit, jenis pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita kembali ke menu utama dan lanjut ke materi. Di materi bagian pertama, yakni dijelaskan tentang pengertian pesawat sederhana, yaitu setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, dalam pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda. Kemudian kita next ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya dijelaskan tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama yaitu tuas atau biasa disebut dengan pengungkit, di mana merupakan batang besi atau batang lain yang digunakan untuk mengungkit, merupakan tuas yang paling sederhana. Karena apa? Batang tersebut bertumpu pada suatu tempat yang disebut titik tumpu. Jadi di sini ini namanya titik tumpu. Kemudian gaya yang bekerja pada tuas disebut kuasa. Gaya yang bekerja pada tuas, jadi di sini misalnya ada kamu ingin memindahkan batu, di sini namanya kuasa. Tempat kuasa dilakukan disebut titik kuasa, dan berat benda disebut beban. Ini disebut beban. Kemudian tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Penggolongan itu didasarkan pada 3 macam posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu. Gaya yang bekerja pada tuas disebut kuasa, tempat kuasa dilakukan disebut titik kuasa, dan berat benda disebut beban. Jika adik-adik ingin kembali ke materi pertama, bisa klik di sini. Namun jika lanjut, kita klik next. Di slide berikutnya yaitu terdapat tuas golongan pertama. Di sini kita ambil jungkit-jungkit, di mana
permainan juga-jukit termasuk tuas golongan pertama, karena pada tuas golongan pertama, posisi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Di sini titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contoh lain yaitu gunting, palu, tang, dan pemotong kuku. Kemudian ada tuas golongan kedua, yakni pada tuas golongan kedua, posisi beban di antara posisi kuasa dan titik tumpu. Posisi beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Titik kuasa tersebut ketika kita melakukan usaha. Jadi namanya usaha yang kita lakukan itu di titik tumpu. Kemudian kita lanjut di tuas golongan ketiga, posisi kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Jadi kuasa di antara titik tumpu dan beban. Contohnya pinset, sekop, cangkul, dan penjepit roti. Nah, sebelumnya coba kita kembali ke halaman sebelumnya ya. Di halaman ini ada contoh gerobak dorong. Gerobak dorong di sini yang dimaksud yaitu gerobak dorong roda 1. Kemudian berikut merupakan beberapa contoh tuas golongan pertama, kedua, dan ketiga. Di sini termasuk beberapa contoh dari tuas golongan pertama, kedua, yang ketiga dan ketiga, di mana perbedaannya terletak pada titik tumpu, beban, dan kuasanya. Kemudian pesawat sederhana yang kedua yaitu adanya bidang miring, yaitu bidang miring merupakan permukaan datar dengan salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Jadi, salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Contohnya papan luncur yang merupakan tempat anak bermain. Di sini merupakan terdapat rumus dari bidang miring. Di sini rumus keuntungan. Jadi KM di sini artinya itu keuntungan mekanis ya adik-adik. Kemudian kita lanjut. Di sini pesawat sederhana yang ketiga yang disebut dengan katrol. Katrol merupakan suatu roda yang berputar pada porosnya. Katrol biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali. Pada prinsipnya katrol merupakan pengungkit karena mempunyai titik tumpu, kuasa, dan beban. Jadi prinsipnya sama dengan pengungkit. Jadi kan dijelaskan bahwa pengungkit merupakan terdapat titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol ini prinsip kerjanya sama dengan pengungkit, tetapi beda klasifikasi. Katrol dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, di mana katrol yang posisinya tidak berubah. Jadi porosnya di sini itu tidak akan berubah. Jadi kan bisa dilihat ya, di sini ada titik tumpu, ada kuasa, ada beban. Prinsipnya ini merupakan rumus katrol tetap. KM di sini keuntungan mekanis. Kemudian berikutnya ada katrol bebas, di mana katrol yang posisinya selalu berubah. Jadi titik porosnya itu selalu berubah, tidak tetap. Itu yang membedakan dengan katrol tetap. Di sini ini merupakan keuntungan mekanis dari katrol bebas. Kemudian ada katrol majemuk, merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali disebut katrol majemuk. Kemudian pesawat sederhana yang terakhir yaitu ada roda. Bentuk roda yaitu bundar, membuatnya mudah bergerak. Karena bentuk roda bundar menjadikan dia mudah bergerak. Penggunaan roda saat memindahkan benda sangat mengurangi gaya gesekan. Roda digunakan pada gerobak, sepeda, dan mobil. Roda juga digunakan pada dasar berbagai benda agar mudah digeser-geser. Misalnya pada kursi kantor, lemari es, ataupun roda pada bagian dalam jam. Di sini di media pembelajaran yang kakak buat juga terdapat rangkuman. Di sini ada rangkuman dari materi yang sebelumnya, yaitu definisi pesawat sederhana, pengelompokan jenis-jenis pesawat sederhana, penggolongan tuas, penggolongan katrol, di sini ada. Kemudian, jika adik-adik masih belum bisa atau kesulitan dalam memahami beberapa bahasa, di sini juga ada glosarium yang ada pengertian dan yang ada kata-kata yang mungkin sulit dan yang juga disertai dengan pengertiannya seperti katrol majemuk, katrol tetap, tuas pengungkit, bidang miring, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke menu utama untuk mengerjakan evaluasi. Ya, di sini ada petunjuk pengerjaan soal, yaitu baca dengan teliti. Soal terdiri dari 10 soal objektif, pilih salah satu jawaban. Kemudian jika sudah memahami ini, kita bisa mulai mengerjakan ya adik-adik. Pertama, adik-adik semua bisa mencoba mengerjakan dengan mempersiapkan alat tulis yang tadi sudah
kakak bilang di awal, kemudian menyimak pertanyaan atau kemudian bisa mempause untuk memulai menjawab, dan nanti akan ada pembahasan di akhir. Baik, kita mulai. Di sini kakak coba klik saja ya. Maksudnya di sini misalnya semua peralatan sederhana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut, misalnya mungkin pesawat sederhana. Di sini adik bisa menjawab sendiri, nanti dicocokkan dengan pembahasan. Berikut yang merupakan keuntungan menggunakan pesawat sederhana adalah di sini kakak hanya asal-asalan mengklik untuk membuktikan bahwa di sini benar-benar tombol. Tuas golongan kedua misalnya pesawat sederhana apakah berada di bawah ini penjepit itu tuas golongan. Stapler. Di sini, nah untuk mengerjakan adik juga bisa mengerjakan soal ini menggunakan rumus dari bidang miring, di mana rumus dari keuntungan mekanis bidang miring yaitu S per H. S yaitu jarak panjang papan dibagi dari H ini. Silakan menjawab. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh soal ilustrasi. Jadi di sini pilihlah gambar-gambar berikut yang sesuai dengan penerapan dari rumus tuas W sama dengan LB sama dengan lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Di sini misalnya adik-adik sedang bermain jungkat-jungkit dengan teman yang memiliki berat badan yang sama dengan kamu. Manakah jungkat-jungkit yang akan adik-adik pilih? Di sini misalnya kakak menjawab ini. Kemudian di sini kakak kamu akan memindahkan dua karung pupuk. Pilihlah gerobak yang tepat untuk mempermudah kerja kakak kamu. Di sini kakak mencoba jawab asal-asalan ya. Bagaimana kamu akan mengangkat pasti dengan menggunakan skop mana yang harus digunakan? Ini harus mengerjakannya menggunakan rumus dari W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, kita lihat hasil. Di sini kita lihat pembahasan mana yang salah dari jawaban tadi. Berikut. Di sini adik-adik juga bisa mencocokkan dengan pembahasan. Kemudian 1B karena jadi yang satu jawabannya B karena pengertian pesawat sederhana adalah setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan. Yang kedua, karena dengan menggunakan pesawat sederhana dapat memperkecil usaha. Ketiga, membuka tutup botol termasuk tuas golongan kedua karena posisi beban di antara posisi kuasa dan titik tumpu. Kemudian yang keempat, penjepit rambut termasuk tuas golongan pertama karena posisi titik tumpu di antara beban dan kuasa. Kelima, stapler termasuk tuas golongan ketiga karena posisi kuasa berikut di antara beban dan titik tumpu. Berikut pengajaran nomor 6. Nah, kita masuk ke soal ilustrasi. Jadi, tadi kakak menjawab soal nomor 7 yaitu B. Jawabannya benar. Karena apa? Karena ketika menjungkit teman lebih mudah. Karena apa? Karena titik tumpunya tidak terlalu jauh. Sedangkan pada gambar A, titik tumpu terlalu jauh dari teman kamu. Sehingga kamu akan keberatan untuk menjungkit teman kamu. Pembahasan berikutnya yaitu skop yang maksud kakak gerobak roda satu yang cocok digunakan yaitu yang B. Karena apa? Jika pegangan-pegangannya panjang, dia akan merasa ringan mengangkat karung tersebut. Karena jarak titik kuasa dan titik beban terletak tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Sedangkan pada gambar yang satu, jarak titik kuasa terlalu dekat sehingga kakak kamu akan merasa kesulitan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu jawaban yang tepat adalah A. Karena gagang skopnya tidak terlalu panjang, itu dapat membuat tenaga yang dikeluarkan lebih kecil dan merasa ringan. Karena pada gagang skop yang pendek, jarak titik tumpu dan titik kuasa terlalu dekat. Berikut. Jadi kalau lebih panjang itu tenaganya lebih besar dikeluarkan. Oleh sebab itu disesuaikan jarak antara titik tumpu, kuasa dan beban diletakkan. Kemudian tangga yang cocok kita naiki yaitu tangga yang landai, tidak terlalu curam. Ini kan curam ya, itu sangat mempersulit. Kenapa? Akan berat, kita akan merasa lebih berat untuk mengangkat kaki. Dan hal itu membuat tenaga yang dikeluarkan lebih besar. Jika landai, jarak yang ditempuh akan jika landai, pasti akan merasa lebih ringan untuk mengangkat kaki dan memerlukan tenaga yang lebih kecil. Namun juga jika terlalu landai, jarak yang harus kamu tempuh semakin jauh. Jadi landainya itu tidak terlalu landai dan tidak terlalu curam.
Demikian dari media pembelajaran yang telah kakak buat. Di sini ada menu ingin keluar, atau jika kita mengklik no, akan kembali ke tampilan pertama. Dan jika kakak klik exit dan yes, selesai. Baik adik-adik, sekian video media pembelajaran pesawat sederhana dari kakak dan Rami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.